Inter Milan hajar Empoli 3-0. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi sangat senang atas kemenangan timnya melawan Empoli dengan skor 3-0 pada laga lanjutan Serie A 2024 hingga 2025 pekan 10 di Stadio Carlo Castellani, Kamis, 31 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Davide Fratesi mencetak brace alias 2 gol. Sebelum Lautaro Martinez menjadi penentu kemenangan Nerazzurri, berikut komentar Simone Inzaghi setelah pertandingan. Seperti yang dimuat laman resmi Inter, para pemain bermain fantastis. Itu tidak mudah. Empoli tampil kuat saat melawan Juventus dan Napoli, ujar Inzaghi. Di babak pertama, kami menguasai bola dengan baik, dan saya menyebut bahwa Empoli akan kelelahan seiring berjalannya waktu. Sehingga kami dapat mencetak gol, itu adalah kemenangan luar biasa yang kami inginkan dengan sekuat tenaga. Mengenai Lautaro yang akhirnya mencetak gol lagi, Inzaghi mengatakan, kami semua senang untuknya, kami memahami betapa pentingnya bagi seorang penyerang untuk mencetak gol. Ia selalu menjadi solusi bagi kami dan secara konsisten tampil baik. Saya mempertahankannya di lapangan karena saya ingin ia mendapatkan kepercayaan diri itu, saya senang untuknya dan juga untuk Davide. Tetapi prestasi individu selalu datang setelah keberhasilan tim. Sang pelatih juga berkomentar tentang debut bek baru Inter, Palacios melawan Empoli. Palacios adalah pemain muda yang bekerja sangat keras. Para pemain sangat senang dengan debutnya. Ia banyak berlatih dan bekerja dengan baik. Ia perlu belajar dari rekan setimnya yang lebih berpengalaman tetapi akan ada imbalan untuknya. Lautaro Martinez jadi pemain asing dengan gol terbanyak di Inter Milan. Lautaro Martinez menyumbang 1 gol saat Inter Milan mengalahkan Empoli dengan skor 3-0 pada laga lanjutan Serie A 2024 hingga 2025 pekan 10 di Stadio Carlo Castellani, Kamis, 31 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Berkat tambahan 1 gol tersebut membuat Lautaro kini telah mengoleksi 134 gol di sepanjang karirnya bersama Inter Milan. Striker asal Argentina itu berhasil melampaui rekor gol milik penyerang asal Hungaria, Istvan Jers. 133 gol. Selama berkostum Nerazzurri di semua ajang, Lautaro pun berhasil menjadi pemain asing dengan torehan gol terbanyak sepanjang masa di Inter Milan. Usai laga, Lautaro diwawancarai DAZN, di mana ia mengaku kondisinya kini lebih bugar. Saya merasa senang karena saya kembali bugar. Saya kembali terlambat setelah musim yang panjang. Final Copa America dan rasa lelah benar-benar terasa, ujar El Toro. Seperti dilansir Internews, kami semua bekerja untuk menjadi yang terbaik, memberikan segalanya karena kompetisi masih panjang. Terkait kemenangan Inter atas Empoli, sang kapten mengatakan, Empoli sulit dihadapi karena mereka memiliki fisik dan bermain bagus di lini tengah. Kami mempersiapkan laga ini dengan baik. Lautaro mengaku kecewa menempati posisi 7 Ballon d'Or 2024. Sejujurnya, saya mengharapkan lebih. Terkadang penghargaan tidak diputuskan secara adil. Juventus merosot usai diimbangi klub promosi, Inter Milan dekati Napoli. Juventus merosot dari klasemen Liga Italia usai diimbangi Parma. Inter Milan berhasil dekati Napoli dengan kemenangan atas Empoli. Juventus melakoni Giornata 10 Liga Italia 2024 hingga 2025 dengan bertemu tim promosi, Parma. Dalam pertandingan kali ini, Juventus bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Parma di Allianz Stadium pada Selasa, 30 Oktober 2024, waktu setempat atau Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Pelatih Juventus, Thiago Motta, melakukan sejumlah rotasi pada susunan 11 utamanya untuk melawan Parma. Namun, Motta tetap mempertahankan sejumlah pemain andalannya demi mendapat 3 poin. Pertandingan berjalan dengan Juventus mendominasi 61% penguasaan bola. Selain itu, si Nyonya tua juga mampu melepaskan 24 tembakan dengan 4 diantaranya mengarah tepat ke gawang Parma. Di sisi lain, Gialloblu berhasil meluncurkan 5 shots on target dari 12 kali percobaan ke gawang Juventus. Fratesi tak lakukan selebrasi usai cetak gol ke gawang Empoli. Gelandang Inter Milan, Davide Fratesi membintangi timnya saat mengalahkan Empoli dengan skor 3-0 pada laga lanjutan Serie A 2024 hingga 2025 pekan 10 di Stadio Carlo Castellani, Kamis, 31 Oktober 2024. Dini hari waktu Indonesia Barat Fratesi sukses mencetak 2 gol. Akan tetapi, ia tak melakukan selebrasi usai mencatatkan namanya di papan skor. Seusai laga,
Frattesi mengungkapkan alasan tidak melakukan selebrasi karena ia pernah menjalani momen-momen menyenangkan ketika masih berseragam Empoli. Itu adalah 2 gol yang luar biasa, dan saya berharap dapat terus seperti ini, ujar Frattesi, seperti dilansir dari laman resmi Inter. Tetapi saya menyesal karena 2 gol itu terjadi melawan tim tempat saya bermain dalam periode bahagia dalam hidup saya. Saya tidak merayakannya karena saya dulu bersenang-senang di sini. Pemain berusia 25 tahun itu menghadapi ekspektasi yang tinggi, dan dikritik oleh media setiap kali dia tidak mencetak gol, ya, terutama baru-baru ini. Itu tidak mudah, mustahil untuk mencetak gol di setiap pertandingan. Periode kelelahan dapat dimengerti, tetapi nilai seorang pemain harus dinilai dalam jangka panjang dan bukan pada setiap pertandingan. Lakoni debut bersama Inter Milan, Palacios, sangat senang, rekan setim banyak bantu saya. Bek baru Inter Milan, Thomas Palacios mengaku sangat senang bisa menjalani debut bersama Nerazzurri dalam kemenangan 3-0 atas Empoli pada laga lanjutan Serie A 2024 hingga 2025 pekan 10 di Stadio Carlo Castellani, Kamis, 31 Oktober 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Selama wawancara pasca pertandingan dengan Inter TV, bek muda Argentina itu mengucapkan terima kasih kepada rekan setimnya, terutama Lautaro Martinez dan Joaquin Correa karena telah banyak membantunya beradaptasi di Inter sejak kedatangannya pada musim panas. 2024 ini, setelah menunggu cukup lama, bek berusia 21 tahun itu akhirnya melakoni laga perdananya berseragam Inter sebagai pemain pengganti di menit ke-81. Dia masuk menggantikan Stefan De Vrij. Saya sangat senang bisa melakoni debut dengan mengenakan seragam Inter, ujar Palacios. Saya ingin berterima kasih kepada rekan setim, pelatih, dan manajer yang telah menyemangati saya sejak awal di sini. Sebenarnya, kita semua selalu mengharapkan momen ini. Saya telah berlatih, menunggu kesempatan itu datang, dan berusaha untuk siap memanfaatkan peluang sebaik-baiknya. Pelatih menyuruh saya untuk memanfaatkan dan menikmati momen itu serta mencoba mengoper bola dengan cepat. Banyak rekan setim saya yang telah membantu saya sejak pertandingan pertama. Saat ini, saya lebih akrab dengan Lautaro dan Tucu karena mereka juga orang Argentina. Tentu saja, tetapi semua rekan setim saya telah membuat saya merasa senang sejak awal, dan saya merasa lebih betah setiap hari. Saya sangat senang. Saat ini, tujuan saya adalah mendapatkan menit bermain di lapangan. Sepak bola Argentina sangat berbeda dengan sepak bola Italia. Ini perubahan besar bagi saya. Tetapi saya berkomitmen untuk mengemban tanggung jawab ini dan belajar hari demi hari. Udah nggak rugi lagi, Inter Milan catatkan rekor pendapatan 473 juta euro. Inter Milan mengkonfirmasi kerugian finansial klub menurun signifikan dari periode sebelumnya, setelah mereka mencatat omset rekor sebesar 473 juta euro. Inter Milan mengumumkan kerugian menurun menjadi sekitar 36 juta euro untuk musim 2023-24, berkurang sekitar 50 juta euro dari kerugian yang dicatatkan di akhir musim 2022 hingga 2023. Klub juga menyatakan jika biaya operasional tetap stabil di sekitar angka 464,5 juta euro. Dalam pernyataan resminya, klub juga menyebut jika kesuksesan tim di lapangan turut berkontribusi pada peningkatan pendapatan selama setahun terakhir. Tahun keuangan yang berakhir pada 30 Juni 2024 mencatat penurunan kerugian yang lebih signifikan dibandingkan tahun keuangan 2022-23. Dengan angka turun sekitar 50 juta euro, dari 85 juta euro menjadi 36 juta euro, ujar pernyataan resmi Inter. Total pendapatan untuk musim ini mencapai 473 juta euro, ini rekor klub, dengan peningkatan pendapatan sebesar 48 juta euro. Hal ini tercapai berkat hasil baik di lapangan yang berdampak positif pada pendapatan komersial. Biaya produksi tetap stabil di angka 464,5 juta euro, menghasilkan peningkatan bersih pada nilai produksi sebesar 9 juta euro, dibandingkan dengan kerugian sebesar 40 juta euro di tahun keuangan sebelumnya. Inter Milan sendiri saat ini dimiliki Oaktree Capital setelah mengambil alih dari Suning Group di awal tahun kemarin, setelah mereka gagal melunasi hutang mereka yang mencapai angka 400 juta euro plus bunga. Setelah jatuh tempo,